Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andres dan SPD. Saya bertugas di SD Negeri 24 Lanjau, Dusun Lanjau, Desa Batas Nangka, Kecamatan Muku, Kabupaten Melayu, Provinsi Kalimantan Barat. SD Negeri 24 Lanjau merupakan salah satu sekolah yang berada di daerah 3T Kabupaten Melayu. Dalam video ini, yaitu dibuat untuk memenuhi tugas dalam mengikuti program apresiasi guru dan tenaga pendidikan di Hari Guru Nasional tahun 2023 kategori GTK Dedikatif. Sebagai seorang kepala sekolah di daerah 3T harus mampu mengemban tugas yang multi tugas. Artinya adalah bahwa seorang kepala sekolah sewaktu-waktu akan menjalankan tugasnya sebagai guru dan sekaligus sebagai tenaga administrasi dan lain sebagainya. Hal seperti ini lazim dan hampir dialami oleh kepala sekolah yang tugas di daerah 3T. Dan ini dilakukan mengingat sumber daya yang sangat terbatas. Di awal video ini, saya ingin mendeskripsikan beberapa program dari pemerintah yang mana SD Negeri 24 Lanjau merupakan bagian dari pelaksanaan program-program tersebut. Dan video ini juga merupakan praktik baik pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk memotivasi dan juga menginspirasi rekan-rekan guru di SD Negeri 24 Lanjau dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi digital. Walaupun SD Negeri 24 Lanjau berada di daerah 3T, yang mana seperti yang kita ketahui bersama pasti memiliki banyak keterbatasan, namun tidak menyurutkan kami untuk selalu bersemangat dalam program-program yang digulirkan oleh pemerintah. Beberapa program pemerintah yang mana SD Negeri 24 Lanjau terlibat secara langsung yakni sebagai berikut. Yang pertama, ditunjuk menjadi sekolah inti implementasi kurikulum 2013 di tahun 2018. Dan saya pada program tersebut juga ditunjuk menjadi kepala sekolah sebagai instruktur nasional K13. Yang kedua, di tahun 2018, SD Negeri 24 Lanjau ditunjuk sebagai sekolah induk klaster K13 implementasi kurikulum 2013 dengan sekolah imbasnya adalah sekolah dasar yang ada di Kecamatan Menuku. Yang ketiga yakni di tahun 2020 saya mencoba mengikuti seleksi pengajar praktik dan dinyatakan lulus seleksi. Dari beberapa program yang saya sebutkan terdahulu merupakan gambaran bahwa meskipun kami merupakan sekolah yang berada di daerah 3T, namun kami tetap mengikuti perkembangan dan program yang digulirkan oleh pemerintah. Terkait pemimpin pembelajaran, dalam hal ini saya membagikan praktik baik di sekolah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi digital. Dalam penerapan pembelajaran tersebut, yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dulu saya membiasakan penanaman karakter pada murid, seperti peduli lingkungan sekolah dengan memungut sampah di halaman sekolah. Setelah itu menyelami murid di depan kelas, selanjutnya membersihkan kelas supaya dalam pembelajaran merasa nyaman. Dari beberapa aktivitas murid yang telah dilakukan sebelum pembelajaran, saya menerapkan alur merdeka seperti mulai dari diri. Selanjutnya dalam aktivitas pendahuluan pembelajaran yang pertama saya lakukan adalah mengucap salam dan menyampaikan tema pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya dengan meminta salah satu murid untuk memimpin doa. Kemudian menanyakan kabar murid. Masih belum semangat, ini kita semangat dulu, berdiri dulu. SD Negeri 24 Lanjau.
Setelah kegiatan pendahuluan, saya melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dulu dengan membagikan angket berupa lembaran kerja yang telah saya siapkan untuk murid yang tidak memiliki HP. Bagi beberapa murid yang memiliki HP, saya minta mereka untuk mengerjakan formulir di Google Form yang telah saya kirim melalui grup WA. Asesmen ini dilaksanakan untuk pemetaan terhadap gaya belajar dan juga kemampuan awal murid. Dari hasil asesmen diagnostik tersebut digunakan sebagai dasar pembagian kelompok belajar berdasarkan gaya belajar dan kemampuan murid. Setelah murid mengisi angket yang telah saya bagikan bagi yang tidak memiliki HP, saya minta untuk mengumpulkan di depan kelas lagi. Selanjutnya bagi yang memiliki HP, saya akan melihat hasil asesmen diagnostik di aplikasi Google Form. Setelah melaksanakan asesmen diagnostik yaitu kognitif dan non-kognitif, selanjutnya dalam kegiatan inti yang saya lakukan, terlebih dulu saya menayangkan lagu pelajar Pancasila. Hal ini dilakukan untuk memotivasi dan mendorong murid sebagai profil pelajar Pancasila. Langkah selanjutnya yakni menayangkan slide melalui PowerPoint terkait tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran. Dalam hal ini salah satunya adalah terkait penilaian yang akan dilakukan saat pembelajaran berlangsung seperti penilaian sikap dan tes akhir. Kemudian saya menayangkan sebuah video dan mengajukan pertanyaan pemantik dari video tersebut kepada murid. Dari asesmen yang telah dilaksanakan di kelas ini dengan hasil pemetaannya adalah sebagai berikut. Terdapat 3 kategori gaya belajar yakni sebagai berikut. Yang pertamanya auditori, yang kedua visual, dan yang ketiganya kinestetik. Dengan begitu penyajian konten pembelajaran berorientasi pada gaya belajar murid tersebut. Selanjutnya saya menayangkan PowerPoint terkait materi pembelajaran dalam materi membuat magnet secara sederhana. PowerPoint ini saya rancang dengan full color dan gambar berupa animasi. Hal ini saya lakukan untuk mengakomodir murid yang memiliki gaya belajar auditori. Kemudian saya menayangkan video terkait membuat magnet secara sederhana yang saya buat sendiri. Dari upaya yang saya lakukan ini merupakan implementasi dari hasil asesmen diagnostik yakni mengakomodir murid dengan gaya belajar visual. Sedangkan untuk murid dengan gaya belajar kinestetik yang mana merupakan gaya belajar yang paling dominan di kelas ini, saya memfasilitasi dengan praktikum yakni membuat magnet secara sederhana dengan bahan-bahan yang telah disediakan oleh murid itu sendiri. Setelah mengatur tempat duduk, murid saya bagikan ke dalam kelompok kecil dengan komposisi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dalam praktikum yang dilakukan, saya memfasilitasi murid dengan mendamping setiap kelompok dan memberi motivasi agar semua lanjut lagi, aktif dan melakukan percobaan. Untuk murid yang kesulitan dalam melakukan percobaan, saya minta murid yang telah bisa untuk berbagi praktik baiknya. Setelah melakukan rangkaian pembelajaran, kami membuat kesimpulan secara bersama-sama. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil karya. Untuk kelompok lain silakan menanggapi hasil presentasi dari teman-teman mereka. Selanjutnya kami melakukan post-test terkait materi pembelajaran hari ini. Untuk siswa yang tidak memiliki HP, saya bagikan paper test. Selanjutnya untuk yang memiliki HP, saya bagikan link Google Form di grup WA dan dikerjakan. Setelah post-test, saya minta anak-anak untuk berefleksi dengan menggambarkan emoticon di papan tulis sesuai dengan apa yang mereka rasakan dalam pembelajaran hari ini. Setelah rangkaian pembelajaran selesai, saya menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa dengan meminta mereka untuk membersihkan dan merapikan kembali ruangan kelas.